Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Eviana dari program studi manajemen. Di sini saya akan melanjutkan mengenai live talk dari teman-teman mahasiswa berprestasi Universitas PGRI Madiun. Halo sobat online, di sini saya akan menemani teman-teman di beberapa menit ke depan, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh Mas dan Mbak, mahasiswa yang sangat berprestasi di Unifma dan memiliki segudang prestasi. Dan langsung saja kita say hello ya teman-teman. Di sini juga ada. Perkenalkan, nama saya Rupana Bumalasari dari program studi pendidikan biologi semester 7. Selanjutnya, Nama saya Sylvia Medina dari program studi akuntansi semester 7. Perkenalkan, nama saya Nofrita Ayriana Yansari dari ilmu keolahragaan semester 5. Perkenalkan, nama saya Magdalena Tanjaya dari program studi bimbingan konseling semester 3. wah luar biasa, ada yang dari pendidikan bimbingan konseling, ada biologi, ada akuntansi, dan juga ada olahraga. Say hello dulu dong. Halo. Nah, langsung saja di sini kita akan berbincang-bincang mengenai prestasi yang dimiliki teman-teman mahasiswa. Di sini ada apa sih kejuaraan apa sih yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di sini? Ada cantik-cantik dan juga ganteng di sini. Boleh dong disebutin, mulai dari Mbak Sufi aja deh ya. Iya, apa nih ya? Kalau saya pribadi untuk prestasinya itu dari komite karate, komite putri main 60 kilo. Pengalaman apa yang didapatkan Mbak Sylvia setelah mengikuti lomba itu? Tentunya kan pastinya ada reward di diri sendiri, kejuaraan dapat medali ya, tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Ya tentunya itu dulu kan awal pertama masuk karate, kan dulu saya juga karate. Pada saat SMP itu udah, tapi terus vakum. Terus masuk perguruan tinggi ini pengen ikut lagi karate. Jadi dilanjutkan lagi ya. Ya, terus minat saya ikut di sini tuh coba gimana sih kita ikut perlombaan di mana aja. Itu pernah juga selama vakum 4 tahun. 4 tahun Vakum vakum. 4 tahun ya. Ini tentunya. Terus setelah itu saya ditawarin sama pelatih saya untuk ikut di kejuaraan pertama itu di Ngawi. Oh, di Ngawi. Iya, di Ngawi. Selama 4 tahun nggak pernah gerak tentunya. Iya. Udah kaku ya tapi. Tentunya. Itu terus setelah itu dirinya kan terpacu untuk mencoba lagi kejuaraan-kejuaraan yang lainnya. Ternyata kita coba di Porsenas, nah ini ternyata di ACC oleh dosen. Jadi universitas, iya. Jadi kita coba nih dari teman-teman karate itu mencoba ikut seleksi lah. Ikut seleksi di situ, ikut seleksi berapa orang ya? Itu ikut seleksi lomba tersebut ternyata Keterima. Iya, keterima. Jadi ya masa sih aku keterima. Jadi alhamdulillah ya. Itulah. Udah 4 tahun vakum, kemudian Iya. coba lagi dan bergiat latihan lagi tentunya ya. Dan di ACC sama pembina atau pelatih, selanjutnya dilombakan tingkat nasional. Bayangin teman-teman. Jadi udah menjadi reward yang luar biasa ya pada dirinya. Iya. Kira-kira Mbak Sylvie, motivasi apa atau keinginan apa yang mendorong Mbak Sylvie itu bisa greget mengikuti suatu perlombaan? Itu gini, kita kan di sini kasarannya gini ya, universitas itu udah pencarian ilmu yang tertinggi tentunya. Iya. Setelah ini kan kita terserah mau ikut S2, kalau bisa ya alhamdulillah. Tentunya, tapi di sini kita udah S1 nih alhamdulillah kan. Terus di sini nih ilmu yang kemungkinan ini puncak
bisa jadi diteruskan. Nah, di sini kita berlomba masa sih mahasiswa gini-gini terus. Iya, nggak mau kan studi sini aja, Iya. berarti ingin mengembangkan skillnya gitu. Iya, jadinya kita tuh harus dari diriku jadi tergreget harus ikut ini gimana caranya bisa berprestasi di Unirma. Wah, sangat luar biasa. Kalau versi Mas Akmal nih, Mas Akmal sendiri, jadi bagaimana cara untuk melawan rasa malas ketika mengikuti suatu perlombaan? Tadi dari Mbak Silvi itu karate, dia juga mempunyai motivasi tersendiri. Jadi setiap orang kan pastinya beda-beda ya. Nah, sekarang versi Mas Akmal nih. Untuk mengatasi hambatannya. Iya. Kalau dari saya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan memacu diri sendiri. Karena saya memulai untuk latihan taekwondo ini dari kecil, sehingga saya ini mencoba untuk memulai sesuatu itu harus dengan giat dan bisa menghasilkan sesuatu. Ya, suatu karya yang menjadi diri sendiri, tentunya biar membahagiakan kedua orang tua, teman-teman di sekitar gitu ya. Ya. Oke, Mas Akmal, tips apa aja sih yang membuat Mas Akmal itu terbangun dan sehingga dapat medali perak atau medali perunggu dan tampil di perlombaan nasional ini sangat luar biasa. Coba cerita sedikit gitu Mas Akmal mengenai kayak yang perlu disiapkan, hal-hal yang perlu disiapkan. Pastinya dalam suatu perlombaan kan ada hal yang perlu disiapkan seperti fisik atau lain sebagainya. Persiapannya untuk Porsenasma ini sekitar 2 bulan saya latihan baik di kampus maupun di tempat saya latihan di ranting, dan saya mempersiapkan ini sebelumnya sudah latihan cukup lama, dan saya berharap dengan usaha giat itu saya bisa menghasilkan prestasi dan bisa membanggakan kedua orang tua. Iya, sangat luar biasa. Mas Akmal sekarang semester 3, jadi baru banget merintis, masih banyak waktu untuk mengasah kemampuannya, dan tentunya bagi teman-teman yang semester 3, 1 ataupun 5 ataupun 7 masih ada kesempatan untuk mengikuti jejak Mas Akmal. Tentunya kan tidak stop di Mas Akmal saja. Mas Akmal tentunya juga ingin menyalurkan prestasi atau kemampuannya kepada adik-adiknya. Mungkin saya hello dulu untuk teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, Mas Akmal, terima kasih. Dan selanjutnya Mbak Lukman. Ini setelah tadi bidang olahraga, dan ini bidang yang seni, yang agak berpikir gitu teman-teman. Kita dengar ini Mbak Lukman. Mulai dari apa dulu Mbak? Pengalaman dulu? Iya, pengalaman dulu. Pengalamannya apa aja? Oke, jadi saya ingin cerita ya teman-teman semua. Di sini saya mewakili dari cabur PKM atau program kreativitas mahasiswa. Jadi saya itu mengikuti PKM ini dari semester 1 yang Semester 1. iya masih awal-awal dulu saya sudah mencoba bersama tim. Jadi saya itu pernah mencoba PKM itu 4 kali Mbak. 4 kali, yang pertama itu semester 1, dan situ kami mencoba mengajukan PKM pengabdian masyarakat, dan ternyata itu belum di ACC, masih belum berhasil. Nah, Belum beruntung. iya, karena PKM ini setiap tahun kan dilaksanakannya, jadi semester 3 itu kita coba lagi buat. Nah, ini coba yang baru lagi, kita buat PKM riset. Ya, PKM riset itu ternyata masih belum di ACC juga, belum berhasil juga, dan di semester 5 kemarin ingin mengajukan lagi karena 2 kali udah gagal ya, jadi ingin mengajukan lagi di semester 5 itu coba yang baru lagi PKM kewirausahaan, dan akhirnya di PKM kewirausahaan ini alhamdulillah disetujui dan didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wah, luar biasa ya. Jadi mahasiswa Unirma bisa berhasil didanai, dan kabarnya itu Mbak Lukman tuh sampai timnas nasional ya. Iya, benar sekali, dan alhamdulillahnya lagi setelah didanai oleh IPI itu dapat uang, dan kita melaksanakan programnya itu ya kita jalankan, kemudian kita laporkan, dan
ini diperlombakan lagi untuk tahap selanjutnya yang nasional untuk mendapatkan juara, dan alhamdulillahnya lagi tim saya ini berhasil lolos di Pimnas itu atau untuk pengambilan juara itu. Nah, alhamdulillahnya lagi ini pada semester 7, semester akhir ya, ini nanti untuk tim bagi kami untuk bisa mengajukan lagi, ini alhamdulillah didanai lagi. Wah, sangat luar biasa. Iya. Jadi itu pengalaman banyak ya, nanti bisa sharing-sharing ke Mbak Rukma, karena sejak semester 1, 3, 5, dan 7 ini dia itu konsisten mengerjakan PKM meski sering tentunya tidak didanai atau belum lolos betul gitu. sekali. Pastinya itu kalau mengerjakan PKM itu butuh waktu yang banyak gitu. Iya. Dan pastinya Mbak Rukma juga di sela-sela kuliah, mengikuti perkuliahan itu bagaimana Mbak untuk mengatur waktunya? Nah, itu dia yang menjadi tantangan kami dan tim untuk bisa menjalankan PKM ini ya. Kita harus bisa manajemen waktu. Kan selain kuliah juga ikut organisasi, ikut kegiatan di luar kampus dan lain sebagainya kan. Nah, ini menantang kita untuk bisa manajemen waktu agar bisa kita selain kuliah mencari ilmu, selain berorganisasi, kita juga bisa mendapatkan prestasi. Nah, kalau tiga-tiganya dapat, prestasi dapat, organisasi dapat, kuliahnya, ilmunya juga dapat, ini kan alhamdulillah sekali ya Mbak. Seperti Iya, itu. alhamdulillah ya. Jadi Iya. pastinya itu setiap bidang atau setiap skim itu masing-masing itu caranya itu berbeda ya. Dan itu versi Mbak Rukma cara memanage waktu itu seperti apa. Nah, bagaimana sih Mbak tips dan triknya itu menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti sekarang ini tuh pastinya kan suatu kebanggaan ya. Wah, diri aku itu bisa menjadi contoh. Tentunya kan nggak mungkin aku aja sih yang menang, aku aja sih, kan nggak mungkin. Itu bagaimana kita sharing sama teman-teman. Iya benar sekali Mbak. Saya juga ingin teman-teman yang lain juga bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan saat ini, bisa mendapatkan alhamdulillahnya kejuaraan di PKM, mungkin nanti bisa mencoba ke lain bidang lagi. Nah, itu tips and triknya kalau bagi saya melihat kegagalan sebelumnya Mbak. Melihat kegagalan sebelumnya itu jadi cerminan gitu Iya ya. betul. Kalau kita lihat kegagalan sebelumnya itu kan, wah terpacu lagi kan ingin mencoba, terus mencoba sampai kita berhasil. Dan meskipun kita pernah berhasil, kita juga harus terus mencoba lagi agar bisa membuahkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya itu. Wah, sangat luar biasa. Sekarang mau ke Mbak Novita nih. Ini bawa medali 2, ini pasti pengalamannya banyak sekali. Boleh dong Mbak Novita diceritain bagaimana awal mulanya dan sampai bisa menduduki sekarang ini menjadi mahasiswa berprestasi tentunya. Boleh dong cerita dikit gitu. Kalau aku dari cabur renang memulai karir dalam atlet itu udah dari TK. Wah, dari TK. Ya, dari TK itu aku udah latihan gitu. Awalnya sih cuma ikut-ikutan teman, lama-lama kok nyaman gitu kan. Lama-lama kok nyaman. Iya, candu jadinya. Kayak gitu terus akhirnya ikut perlombaan. Awal perlombaan itu ya nggak pernah menang, nggak pernah dapet juara, tapi terus latihan terus dan alhamdulillah bisa juara. Sampai sekarang ini. Iya. Tingkatnya itu tingkat nasional ya. Iya. Itu suatu kebanggaan, pastinya membanggakan kedua orang tua, pastinya teman-teman sekitarnya, jadi kayak gitu. Kan di sini tuh banyak ya Mbak yang belum bisa renang. Iya. Itu di Unifma sendiri Mbaknya sebagai ikut ngelatih atau tetap latihan? Kalau sekarang aku ngelatih karena kalau latihan mungkin jarang ya kalau aku gitu, karena juga kuliah terus ngelatih itu, jadi kok sekarang lebih fokus ke ngelatih dulu, belajar ngelatih kayak gitu aja. Dorongan apa yang membuat Mbak Novita ini semakin greget untuk melatih seperti itu? Kan biasanya Mbak Novita semester 5 kan banyak tugas biasanya itu, kadang itu terus apa ya, banyak tugas yang berdesakan itu malah kayak rancu semuanya, sedangkan Mbak Novita ini masih ikut melatih, masih konsisten sampai mendapat kejuaraan. Itu gimana sih Mbak? Kalau melatih itu tak buat enjoy aja sih, kayak healing. Oh iya, mengelatih dan kita menyalurkan ilmu, jadi dibuat healing biar Iya, biar nggak stres di tugas aja gitu aja sih.
Jadi kan biasanya mahasiswa itu kuliah pulang, dan saya sebut mereka itu luar biasa karena dia mampu memanfaatkan waktunya untuk mengisi kegiatan-kegiatan positif dan sampai mendapatkan medali ya, tentunya itu suatu kebanggaan tersendiri. Dan gimana ya, menurut versi dari masing-masing teman-teman di sini itu versi dari Mbak Rukma dulu tuh. Versi untuk apa ya, kayak versi Mbak Rukma kan ini sebagai menulis PKM itu program kreativitas mahasiswa. ya, program kreativitas mahasiswa. Setelah berolahraga sekarang pindah ke PKM program kreativitas mahasiswa yang saya ketahui itu sedikit ya mengenai PKM itu. Mungkin Mbak Rukma ini yang lebih fasih gitu. Itu bagaimana sih Mbak, kok bisa ngarang cerita terus dilombakan, kan pastinya juga menyusun bab 1, bab 2, itu bagaimana? Iya, saya bercerita ya teman-teman. Jadi di program kreativitas mahasiswa ini, mahasiswa itu dipacu untuk menciptakan suatu inovasi yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, untuk pencarian idenya ini diusahakan harus relevan dengan masalah-masalah yang saat ini terjadi. Jadi kalau masalah-masalah yang diambil itu sudah lama, itu kemungkinan nggak bakal di ACC sama Dikti ya, karena yang dicari itu untuk mengatasi permasalahan yang sedang berlangsung saat ini. Nah, untuk tahap-tahapannya itu kita pertama buat tim dulu ya Mbak ya pastinya. Yeah. Nah, setelah buat tim, kita mengumpulkan ide, kita berunding dengan tim kita untuk menemukan suatu ide yang pas untuk dijadikan PKM itu. Kemudian langkah selanjutnya kita menyusun proposal pastinya. Nah, di dalam proposalnya ini biasanya sudah diberikan panduan oleh Kemendikbud terkait apa saja yang perlu kita isikan dalam proposal itu. Nah, setelah itu kita mengajukan proposal, kita upload di Simbilmawa atau tempat penguploadan proposalnya ini. Setelah itu kita menunggu untuk dikoreksi dulu apakah kita bisa masuk atau apakah kita bisa di-ACC oleh Kemendikbud ataukah tidak. Tapi sebelum itu kita juga harus melewati seleksi dulu di universitas. Kalau kita lolos di universitas, nanti kita dituntut untuk mengajukan ke Dikti itu. Nah, oleh Dikti nanti kita diseleksi, dan kalau kita berhasil berarti itu kita berhasil didanai oleh Dikti. Dan lolos ke babak selanjutnya. Iya, lolos ke babak selanjutnya, kita bisa menjalankan PKM-nya, dan setelah kita menjalankan PKM, kita kan buat laporan akhir. Nah, dari laporan akhir kita ini dikoreksi dulu oleh Dikti apakah kita akan lolos ke tahap selanjutnya untuk pencarian juara tadi atau biasa disebut dengan PIMNAS. Seperti itu. Wah, sangat luar biasa. Di sini ngumpul-ngumpul ya, ada di bidang olahraga dan di sini juga ada di bidang seni. Nanti biar bisa sharing-sharing gitu. Mungkin nanti dari Mbak Novita, Mbak Silvi ataupun juga Mas Akmal tergugah nih juga mau ikut PKM. Jadi nanti double skill gitu ya. Kan bisa mungkin terjadi gitu. Nah, Mbak Rukma, bagaimana sih Mbak Rukma itu mengatur waktunya itu? Kalau untuk mengatur waktunya sih bagi saya itu fleksibel aja ya Mbak. Iya. Misalkan paginya sampai sore saya kuliah, terus habis itu mungkin ada kegiatan organisasi. Nah, itu sore sampai malamnya itu harus memikirkan, bagi saya itu harus memikirkan sesuatu yang bisa menghasilkan prestasi bagi saya. Jadi pada waktu malam itu saya biasanya sering berpikir nih, mau buat apa ya, mau ikut kegiatan apa ya, atau ikut PKM lagi atau ikut yang lainnya juga, seperti itu Mbak. Wah, sangat luar biasa. Jadi ini menjadi jejak untuk teman-teman yang masih di semester bawah-bawah ya. Jadi program kreativitas itu sangat memuaskan kalau kita udah mencapai di puncaknya sampai didanai. Itu pastinya kita bisa terjun di masyarakat. Kalau PKM itu pemberdayaan masyarakat atau juga program kreativitas kewirausahaan. Jadi kita juga bisa belajar tentang berwirausaha yang benar. Kita bisa istilahnya simulasi lah di masyarakat, bagaimana kita bisa terjun langsung di masyarakat. Jadi begitu. Nah, sekarang beralih lagi nih ke Mbak Novita. Bagaimana cara Mbak Novita ini membuat skala prioritas atau mengatur mana yang harus menjadi prioritas antara kuliah atau pelatih atau latihan seperti itu Mbak?
Kalau untuk saat ini ya lebih fokus ke kuliah dulu sih, ke kuliah dulu. Untuk urusan latih itu buat sampingan aja. Jadi sekolah dulu terus latih gitu. Yang penting ya dia kita itu tujuannya untuk kuliah gitu ya. Memperkirakan kita cara membagi waktu antara kuliah dan juga suatu perlombaan. Untuk latihannya itu sering atau fleksibel gitu Mas Akmal? Kalau latihan biasanya di malam hari setelah kuliah. Oh malah di malam hari setelah kuliah. Jadi untuk paginya itu fokus ke kuliah, setelah itu malamnya fokus latihan. Jadi dalam 24 jam itu kita diatur untuk produktif kayak gitu. Itu versi Mas Akmal. Kalau versi Mbak Silvi bagaimana? Gimana ya caranya kita itu agar tidak malas itu gini. Di sini kita apapun yang kita lakukan itu kita usahakan. Jadi malas itu pasti ada, apalagi kalau berangkat kalau berangkat itu latihan hujan. Oh Iya, tentunya kan malas ya. Udah hujan jauh tentunya, jadi tambah malas kan. Tapi di sini kita kembali lagi ke tujuan awal kita. Di sini kan kita itu loh udah dikasih kesempatan untuk ikut lomba. Jadinya kita itu mempergunakan itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Tentunya seperti itu. Namun di sini kuliah itu juga sangat penting. Jadi begitu kita dikasih tugas oleh dosen, sebaiknya kita itu langsung mengerjakan. Jadi tidak bertumpuk di kemudian hari. Jadi besoknya kita melakukan kegiatan yang lain itu dengan fleksibel, tidak ada pikiran tugas-tugas tidak ada. Jadi setiap kalau kita udah mulai perlombaan itu biar bebannya nggak tugas-tugas, biar fokus gitu ya tentunya. Iya tentunya. Dan harapannya Mbak Sylvia itu untuk teman-teman mahasiswa yang kan Mbak Sylvia ini semester 7 ya, itu harapannya teman-teman itu biar mengikuti jejak Mbak Sylvia itu seperti apa? Harapan saya bagi teman-teman itu yang pertama jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Yang pertama harus jadilah diri sendiri. Yang kedua itu kita harus bisa terpacu. Gimana kita cara membesarkan diri kita, nama kita. Nama kita itu besar karena kita sendiri. Kita besarkan sendiri bagaimana sehingga orang tua juga bangga terhadap kita. Terus paculah diri untuk gimana organisasi ini bisa berjalan dan berkembang, dan gimana ya kelihatannya itu di sini itu harus berprestasi di bidang ini. Kan banyak kan UKM di sini, itu kita harus terpacu seperti itu. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri kita sendiri. Ya. Yang pertama itu jangan lupa kita berdoa, karena di setiap perpisahan itu, di setiap pertemuan itu ada perpisahan, dan semoga kita bertemu dan bertemu. Iya, amin. Jadi sangat luar biasa ya quotesnya dari Mbak Sylvia. Dan selanjutnya mau dengar quotes dari Mbak Novita nih, buat teman-teman yang nonton biar menggugah semangatnya mereka. Tentunya dari teman-teman pendidikan ilmu keolahragaan. Quotes, oh enggak pinter buat quotes. Apa? Buat teman-teman semuanya tetap semangat tentunya. Teman tetap semangat. Terus apa ya? Ada bingung ya, nggak apa-apa. Jadi tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Biasanya itu kadang itu langsung ada editing, tetap semangat. Jadi apapun kegiatannya itu juga harus semangat, meskipun kita dalam suatu perlombaan itu kita harus semangat karena
sebuah perjuangan itu tanpa kegagalan itu akan terasa hambar. Itu kalau menurut saya gitu ya. Mungkin sama ya, keberhasilan tanpa kegagalan akan terasa hambar. Jadi kayak gitu. Kalau Mbak Rukma sendiri? Kalau dari saya mungkin gini Mbak, habiskan kegagalanmu agar kamu memperoleh kesuksesanmu. Karena ketika kita gagal dan kita tidak meneruskannya, itu mungkin kita nggak bisa akan mendapatkan keberhasilan itu, karena setiap manusia pasti diberikan jatah kegagalan tersendiri. Sangat luar biasa, ini quotesnya itu sangat membangun dan memotivasi teman-teman ya tentunya Mbak. Kalau Mas Akmal? Pasti datang ketika Anda mau untuk berusaha dan mau untuk mencoba. Wah, luar biasa ya ini Mas Amal. Jadi kuncinya itu harus yakin ya, harus optimis, dan setiap kegagalan itu pasti ada hikmahnya kayak gitu. Nah, aku mau dong sharing-sharing antar teman-teman ini, saling bertukar pendapat, kan mumpung ada kesempatan. Kalau nggak ada forum podcast ini mungkin kan nggak kenal siapa nih Mbak Silvi, siapa nih Mbak Novita, pasti akan asing. Oh Mbak Rukma, kalau di sini kan makin akrab. Oh Mbak Rukma itu ini si PKM ya, kayak gitu. Oh Mbak si Novita ini Mbak si renang. Lain kali Mbak Rukma belajar renang sama Mbak Novita. Iya betul sekali, bisa belajar ya Mbak ya? Boleh. Biasanya gaya batu, sekarang bisa gaya kupu-kupu dan gaya kuda. Iya, itu sangat luar biasa ya Mbak. Jadi untuk memotivasi teman-teman dari di sini itu teman-teman yang berprestasi, jika teman-teman ingin mengikuti jejak mereka bisa nanti di follow IG-nya dan di DM, nanti bisa sharing-sharing tentang hal-hal yang positif. Jadi harapannya tidak hanya menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi biar mengisi waktunya itu dengan hal-hal yang positif. Mungkin dari Mas atau Mbak ini ada yang mau didiskusikan atau ada yang ingin disampaikan, kita forum terbuka di sini, boleh disampaikan. Apa ya gitu, bebas. Saya mau menyapa tim saya dulu, Oh, Mbak. oke, Karena boleh. di sini saya kan bertim ya PKM Iya. gitu. Saya nggak enak kalau di sini sendiri. Saya Oke, mau menyapa siap. teman-teman saya dulu dari tim PKM PM dulu yang waktu semester 1. Halo Mbak Viola, halo Mbak Amal, halo Mbak Mila. Halo. Kemudian di tim PKM Riset dulu ada Mbak Mila sama Mbak Pamelia. Halo Pam ya. Say hello. Mungkin Iya. Mbak Silvi biar bisa say hello kepada teman-temannya atau mungkin dari sobat online ataupun prodinya. Oke, dari itu teman saya karate. Halo, say hi. Hai. Adi Singo, kalau panggil Ibu. Halo juga dari teman-teman karate, tetap semangat ya. Hai untuk teman-teman online semuanya. Say hi juga buat teman-teman kelas. Halo. Oke, hai itu ya. Selanjutnya Mbak Novita nih, sapa-sapa dulu. Mau nyapa temen aku waktu lomba kemarin, Iya boleh. Mbak Feby, halo. Halo Mbak Terus Feby. sama anak-anak ikon juga, semangat anak-anak ikon pasti bisa. Ya, anak ikon pasti bisa, Ya. bisa gitu. Tunjukkan prestasimu, jangan berhenti di sini. Oke. Ada lagi Mbak Novita? Sudah. Sekarang Mas Akmal, saya hello dulu Mas Akmal. Ayo jangan jauh ya Mas Akmal. Jadi tunjukkan bahwa Mas Akmal bisa gitu. Lalu untuk anak-anak bimbingan konseling dan juga terima kasih untuk Pak Agung sudah membimbing saya selama ini dan saya bisa mendapatkan juara berkat bimbingan Bapak Agung. Ya, terima kasih Bapak Agung, berkat Unipma sekarang Mas Akmal masuk di mana ini? Di podcast BEM Universitas PGRI Madiun. Sangat luar biasa, mau kasih aplaus buat teman-teman yang berprestasi di sini dong.